Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita berjumpa lagi untuk bersama boleh menikmati berkat firman Tuhan bagi hari ini. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas semua anugerah Tuhan yang tidak terkatakan, yang begitu melimpah atas setiap kami, menjaga kami, memelihara kami, menolong kami, dan kami percaya anugerah-Mu akan terus berlaku sampai seterusnya, sampai selamanya, untuk tetap memelihara kami, menjagai roh jiwa tubuh kami dalam pemeliharaan kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami siapkan hati kami, buka hati kami selebar-lebarnya untuk firman-Mu memberkati, melawat setiap kami, menguatkan setiap kami. Mari Tuhan berbicara buat kami pagi hari, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita masuk di dalam 1 Timotius, saudaraku, pasalnya yang kelima. Kita akan lihat bersama pagi hari ini pada ayatnya yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Pada ayat yang ke-8 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, atau kita sama-sama baca ayat ini. Ayatnya yang ke-8, 1, 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara, ada satu pesan penting buat setiap kita pada pagi hari ini tentang sebuah kepedulian, saudaraku, tentang sebuah tanggung jawab. Dan kalau saya bacakan, saudaraku, dalam firman Allah yang hidup, saudaraku, dalam versi firman Allah yang hidup, maka ayat ini lebih jelas Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini: tetapi siapapun yang tidak mau memelihara sanak saudaranya sendiri yang membutuhkan bantuan, lebih-lebih mereka yang tinggal serumah, jangan sekali-kali menyebut diri orang Kristen. Orang seperti itu lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Sekali lagi Bapak Saudara, ada sebuah perintah, bukan himbauan yang Paulus sampaikan lewat Timotius kepada orang percaya yang hidup pada zaman itu, dan juga buat setiap kita. Saya percaya pesan ini diberikan, saudaraku, untuk apa? Tentang sebuah tanggung jawab kepedulian, saudaraku. Tanggung jawab kepedulian untuk memelihara orang-orang yang lemah di sekitar kita. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-8 dalam versi firman Allah yang hidup, tetapi siapapun yang tidak mau memelihara sanak saudaranya sendiri yang membutuhkan bantuan, saudara, lebih-lebih mereka yang tinggal serumah, jangan sekali-kali menyebut diri orang Kristen. Ada sebuah tanggung jawab dalam diri saya dan saudara, bukan tentang bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berdoa saja, bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan. Tetapi ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan buat setiap saya dan saudara sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, adalah kepedulian kita atau tanggung jawab kita untuk memelihara orang-orang lemah, saudaraku, orang-orang yang membutuhkan bantuan saya dan saudara yang ada di sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Alkitab tidak memberikan tanggung jawab kepada semua orang yang menjadi tanggung jawab kita, untuk menjadi tanggung jawab kita, tidak. Tetapi Alkitab membatasi dengan apa, saudaraku? Dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Bahkan Alkitab mengatakan orang-orang yang tinggal serumah dengan kita. Paling tidak orang-orang yang menjadi saudara sedaging kita. Ada di antara kita di mana orang-orang di sekitar kita orang-orang lemah, orang-orang yang memang mereka butuh bantuan, saudara. Dan saya dan saudara menjadi orang-orang yang memang lebih diberkati daripada mereka. Saya dan saudara lebih menikmati banyak berkat Tuhan daripada mereka. Dan firman Tuhan datang buat setiap kita pagi hari ini. Kita harus tampil sebagai orang-orang yang peduli kepada mereka. Kita harus tampil menjadi orang-orang yang bisa memberkati mereka. Kita bisa tampil sebagai orang-orang yang bisa memelihara, katanya, mereka di dalam kesesakan mereka, di dalam kekurangan mereka. Terlebih kalau kita melihat hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana keadaan ini seperti tidak menentu, satu keadaan yang nggak jelas Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini sedang terjadi, ya, bagaimana krisis ekonomi sedang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita harus tampil, kita harus berdiri untuk boleh
menjadi berkat buat mereka. Saya hanya mau mengingatkan bagaimana keadaan gereja Tuhan di hujan awal, ya, gereja Tuhan di zaman rasul-rasul. Bagaimana kehidupan mereka ditandai dengan apa? Dengan berbagi kasih. Hidup mereka ditandai dengan apa? Dengan saling mempedulikan. Kata firman Tuhan, tidak ada lagi yang bisa menyebut harta mereka itu adalah harta mereka. Harta mereka adalah harta bersama. Saudara. Dan inilah yang harusnya juga saya percaya di akhir zaman ini, di mana kita percaya akan terjadi hujan akhir di tengah-tengah kita. Dan ini yang menjadi tantangan buat setiap kita. Ini menjadi sebuah ujian buat saya dan saudara tentang bagaimana kita bisa menampilkan kehidupan kita sebagai pribadi yang bisa berbagi kasih, ya. Bagaimana kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Di tengah-tengah kita sendiri juga memang membutuhkan. Di mana kita sendiri juga ada kebutuhan. Tetapi kehidupan kita dituntut oleh firman Tuhan, saudara, untuk bisa tampil berbeda dengan orang lain. Kita tampil menjadi saluran berkatnya Tuhan. Kita tampil menjadi tangan-tangannya Tuhan buat setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita tampil menjadi tangan yang di atas, bukan tangan yang di bawah. Kira Tuhan tolong kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin saudara berkata juga, saya juga butuh, saya juga ngalamin yang namanya susah. Saya juga yang namanya dagangan lagi sepi. Tapi saya cuma mau ingatkan, ada orang-orang yang menderita lebih daripada kita. Yang membutuhkan pertolongan kita. Dan menjadi tugas saya dan saudara. Alkitab tidak menyuruh kita untuk kita berbagi pada semua orang, tidak. Alkitab membatasi, ya, kita punya kewajiban masing-masing dengan apa? Dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang serumah dengan kita, kata Alkitab. Orang-orang yang masuk dalam golongan satu keluarga dengan kita. Sedarah sedaging dengan kita. Mungkin kakak adik kita, ya, saudara, yang di dalam kekurangan. Itu menjadi tanggung jawab saya dan saudara. Tolong kita, biar pesan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mendorong saya dan saudara untuk bisa tampil sebagai pribadi Kristus, pribadi Yesus di hari-hari yang sulit ini. Ya saudara, kita bisa menampilkan apa ya saudara, wajah Yesus dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Bagaimana kita menjadi perwakilan daripada Yesus yang hidup di tengah-tengah akhir zaman ini. Mereka tidak melihat kehadiran Yesus yang sesungguhnya, tapi mereka boleh melihat kehidupan saya dan saudara yang bisa menampilkan kasih-Nya Tuhan, kemurahan anugerahnya Tuhan, tangan Tuhan yang penuh dengan kemurahan itu. Mereka bisa lihat lewat apa? Lewat tangan-tangan kita yang terulur buat orang-orang yang membutuhkan di hari-hari ini. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, biar kiranya kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan memampukan kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah menegur, tetapi juga memberkati kami, menolong kami untuk kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Tuhan menolong, memampukan kami Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit ini Tuhan. Tapi biar kami tetap boleh menampilkan kasih Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan, keluarga-keluarga terdekat kami yang membutuhkan. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah memelihara kami, dan biar Tuhan mampukan kami untuk kami boleh berbagi kasih. Kami boleh menampilkan pribadi Yesus dalam kehidupan kami, lewat perbuatan kami, lewat kepedulian kami kepada orang-orang yang membutuhkan di hari-hari ini. Supaya dunia boleh melihat bahwa ada Tuhan yang hidup dalam kehidupan tiap-tiap pribadi kami. Kasih Tuhan itu terpancarkan lewat setiap perbuatan kami hari-hari ini Tuhan. Tolong kami. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Hamba menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih anugerah-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini ada perlindungan Tuhan atas roh, jiwa, tubuh mereka. Dipagari mereka dengan darah Yesus yang berkuasa. Segala bentuk kuasa jahat ditolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala virus, segala apapun juga yang jahat ditolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan untuk setiap usaha
bisnis mereka, pekerjaan mereka tetap diberkati dengan segala berkat yang terbaik. Anak-anak yang dalam keadaan sakit, hamba menyerahkan, jamah mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Lawat mereka oleh kuasa bilur Tuhan, mereka sembuh dan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan, oh Tuhan Yesus, seluruh jemaat-Mu dalam tangan anugerah kasih kemurahan-Mu, ada dalam perlindungan, ada dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.